pentingnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang paling pertama dan utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, duduknya saya di sini untuk menggantikan para zikir Ridwan yang satu dan lain hal berhalangan hadir pada subuh hari ini di tengah-tengah kita. Baiklah, judul tausiah subuh kali ini yaitu pentingnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, husnuzon artinya baik dan zon artinya adalah prasangka. Secara istilah artinya sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat orang lain. Dan lawan dari kata husnuzon adalah suzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa ada bukti atau bukti yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismu wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakulu lahma ahihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah di antara kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat, Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 11. Hukum husnuzon kepada Allah itu adalah wajib. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan dari hati yang lalai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku. Jika prasangka itu baik terhadapku, maka kebaikan baginya. Jika prasangka hambaku kepadaku itu buruk, maka keburukan baginya. Husnuzan kepada Allah merupakan bukti iman seorang kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita yang keenam, yang telah ditetapkan kepadanya. Bapak Ibu pernah tak kalau berpikir di antara kita, kalau sedang dikaruniai Allah musibah atau qadar yang sangat buruk, berpikir bahwa
Kemudian kita berdoa kan, setelah kita menerima musibah dan berdoa. Kebanyakan dari mereka saat Allah Subhanahu wa taala tidak atau belum mengabulkan doa, berpikir bahwa Allah tidak menyayangi kita atau tidak mengabulkan doa-doa kita. Dengan demikian itu adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan parahnya lagi berpikir bahwa Allah itu bahwa dia melakukan perintah Allah atau tidak melakukan perintah Allah sama saja, tidak merubah apapun. Nah, dengan demikian ini adalah sifat-sifat yang sangat atau kurang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah sifat-sifat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, aku tergantung prasangka hambaku padaku, aku bersamanya kalau dia mengingatku, kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Kalau dia mengingatku dalam keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik. Kalau dia mendekat dengan sejengkal, maka aku akan mendekat dengan satu hasta. Dan jikalau dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jikalau dia mengingatku dengan mendekat kepadaku secara berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya secara berlari. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita berdoa, Allah sangat suka kepada kita di saat kita sedang berdoa, di saat kita merintih dan selayaknya sebagai hamba-Nya yang sangat fakir, yang sangat kekurangan, maka Allah lebih suka pada itu daripada hamba yang sombong dan mengatakan aku dan aku. Dapat diperhatikan bahwa hubungan yang sangat jelas sekali antara husnudzon dan amal, yaitu bahwa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengiringnya dan menjaga untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Kemudian ada beberapa manfaat dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tanda keimanan seseorang. Kita ketahui bahwa percaya terhadap qada dan qadar merupakan rukun iman kita yang keenam. Dengan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah husnudzon kepada Allah dapat menangkal dari fitnah dan segala kejahatannya. Dengan kita berhusnudzon, jikalau kita ditimpa musibah atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang akan baik ujungnya. Ini ada yang terbaik bagi kita dan mencegah kita bersuudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah husnudzon pada Allah adalah tanda ketenangan hati seorang hamba. Dengan adanya husnudzon, hati kita menjadi ringan untuk selalu berpikir positif tentang apa yang Allah karuniakan kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terus berhusnudzon dengan apa yang ditakdirkan kepada kita. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.